Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Apip. Di segmen kali ini adalah segmennya Ciamis, cerita mistis. Semoga kalian menonton video ini diberikan nikmat iman dan Islam dan dimudahkan dari segala urusan-urusannya. Allahumma Allah, amin. Wait. Sebelum kalian melanjutkan videonya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, dan bagikan kepada sosmed kalian semua. Sepi. Bulu kuduk mulai berdiri saat melewati lorong ini sendiri. Adakah cerita horor di hotel yang kalian alami? Saya sendiri mengalami kejadian seram di hotel itu. Percaya nggak percaya sih, tapi bahwasanya hal tersebut itu memang ada, karena dunia ini memiliki dua alam yang berbeda, alam nyata dan alam gaib. Kisah horor biasanya diawali dengan munculnya perasaan tidak enak saat pertama kali masuk ke dalam kamar, seperti pengalaman horor di hotel yang saya alami. Di luar kondisi hotel yang saya tempati tidak ada masalah dan tidak ada keanehan sama sekali, tapi entah kenapa saya merasa agak aneh ketika kaki mulai melangkah masuk ke dalam lobi. Saya hanya berpikir bahwa kondisi badan saya lelah karena capek setelah melakukan beberapa aktivitas. Setelah mendapatkan kunci kamar, saya pun bergegas menuju kamar untuk beristirahat. Tapi tetap saja, saya masih merasa tidak enak badan. Saya mencoba rebahkan badan sejenak di kasur, dan kemudian berniat untuk membersihkan badan. Hari pun mulai gelap. Saya memutuskan untuk mandi, berharap semua rasa capek yang saya rasakan hilang. Setelah saya selesai mandi, saya pun keluar dan saya merasa terkejut lantaran saya melihat semua gorden dan jendela terbuka, sehingga angin pun dengan bebas masuk ke dalam kamar. Karena sudah maghrib, saya pun bergegas menutupnya. Ceder! Saya pun terperanjat, kaget ketika mendengar pintu kamar mandi tertutup dengan keras. Kali ini, bulu kuduk saya benar-benar berdiri. Saya menatap arah ke kamar mandi sejenak sebelum membuka kunci kamar dan keluar. Saya menceritakan ini kepada teman saya tentang kejadian yang baru saya alami dan menanyakan kepadanya apakah dia yang membuka semua jendela dan gorden kamar. Tapi teman saya hanya menjawab bahwa dia baru saja datang ke hotel dan belum masuk ke dalam kamar. Lalu siapa yang membuka gorden dan jendela? Mungkin kamu pun pernah mendengar suara berisik di tengah malam yang tak diketahui dari mana asal-muasalnya. Terkadang saya malas untuk menghiraukan keadaan sekitar saat bermalam di hotel, terlebih bila kondisi badan sudah lelah. Setelah masuk ke dalam kamar, hal yang saya pikirkan adalah tidur. Berbagai hal yang dilakukan, mulai dari chat sama teman-teman, mendengarkan musik, lalu membaca buku. Biasanya, bila mata sudah capek, maka akan terpejam dengan sendirinya. Saya melirik ke arah jam pada layar smartphone saya. Tak terasa, sudah jam 12 malam. Ketika mata mulai berat, saya meletakkan buku yang saya baca dan tidur. Baru memejamkan mata, saya pun terpaksa membuka mata dan bangun. Saya mendengar suara anak-anak bergurau. Kencang sekali. Saya diam dan mencoba mencari sumber suara tersebut. Semakin kencang dan semakin berisik. Duh, ini anak, mak bapaknya kemana sih? Jam segini belum tidur malah berisik.
Saya bergumam dalam meluapkan kekesalan. Pertama, saya masih bisa bersabar. Lama-lama, saya merasa terganggu karena semakin berisik dan gaduh. Dengan sedikit rasa kesal, saya menelpon resepsionis agar pihak hotel yang menegur tamu sebelah. Tapi, informasi dari pihak hotel justru membuat saya semakin kaget. Maaf Bu, sebelah kamar Ibu sudah melakukan check out tadi siang dan sekarang kosong. Lalu, siapa yang berisik malam-malam begini? Sampai pagi menyingsing, saya tak mendapatkan jawabannya. Yang paling menyeramkan ketika harus bertatapan muka dengan makhluk yang seharusnya tak kasat mata. Pengalaman yang aneh yang saya alami bersama seorang teman di suatu hotel di Belitung selalu menjadi obrolan menarik. Entah kenapa, setiap kali bertemu dengannya, kami semangat membahas hotel tersebut yang menurut kami itu adalah hotel teraneh. Saat itu, saya dan Marisa tidak ikut peserta lainnya untuk mengikuti penutupan event. Kami sudah capek dan saya sendiri menderita radang tenggorokan. Dari sore kami hanya melakukan kegiatan di kamar. Saya tidur, begitu juga Marisa. Sekitar jam 10 malam, saya terbangun dan saya mendapati Marisa sedang memainkan smartphone miliknya. Kami pun mulai mengobrol dan saya mengajak dia untuk keluar ke lobi karena bosan di kamar. Tanpa pikir panjang, Marisa pun mengiyakan ajakan saya. Setelah puas di lobi, kami pun masuk ke dalam kamar dan saya berkata padanya, "Sepertinya aku akan susah tidur deh. Seharian tidur, bangun jam segini." Marisa hanya terkekeh. Setelah itu, saya pun tidak ingat apa-apa. Malam itu, pada saat kami masuk ke dalam kamar, rupanya saya sudah terlelap sejak badan saya menyentuh kasur. Sementara Marisa justru tidak bisa tidur dan berusaha, namun tiba-tiba dia melihat sesosok wanita putih berada tepat di bawah kaki saya, berdiri dengan rambut panjang yang terurai dan posisi kepala yang menunduk. Sontak Marisa pun kaget dan teriak, tapi saya tidak merespon teriakannya dan masih terlelap dalam tidur. Ibarat mimpi buruk, dia pun segera memejamkan mata. Komat kami membaca doa-doa. Semalam itu seolah menjadi malam terburuk untuk Marisa dan rasa aneh yang saya rasakan sejenak menepati kamar tersebut pun terjawab sudah. Namun inilah puncaknya, suara-suara horor yang mencekam dan membuat kami terdiam. Rasanya aneh ketika saya dan keluarga memutuskan untuk memesan hotel saat berlibur di salah satu tempat wisata di Purwokerto. Harga kamar yang saya pesan tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Fasilitasnya pun lumayan menurut saya, sama seperti hotel-hotel pada umumnya yang terletak di sekitar area wisata. Musim liburan membuat hotel yang kami tempati ramai. Saya pun merasa bahwa sebelah kanan dan kiri kamar saya dihuni tamu lain. Malam itu, saya tidur bersama kakak saya dan anggota keluarga lain berada di kamar yang berbeda. Di tengah-tengah gurauan kami, tiba-tiba terdengar suara aneh dari kamar sebelah. Sontak, kami pun menghentikan obrolan. Namun, setelah kami diam, justru suara itu hilang, seolah tak menghiraukan. Kami pun melanjutkan obrolan lagi, hingga suara dari kamar sebelah terdengar jelas. Suara apa sih itu, Kak? Karena penasaran, saya pun bertanya kepada kakak saya, dan dia hanya menaikkan bahu, memberikan isyarat bahwa dia pun tidak tahu itu suara apa. Sudah mas. Sontak, saya dan kakak saya saling memandang, dan kemudian kami pun
terkekeh mendengar suara tersebut makin kencang. Nah, bagaimana ceritanya tadi? Makanya, sebelum kalian masuk kemanapun, entah ke hotel, villa, Oyo, Paragon, membacalah doa agar kalian terhindar dari gangguan-gangguan gaib yang tak kasat mata. Oke, sekian dari saya, Barimin Story. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.